Bab 1646. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Raja setengah langkah kita yang sebenarnya telah datang untuk mendukung kita, kita diselamatkan. Wow, ada 4 raja sejati setengah langkah di pihak kita harus meraih kemenangan besar. Taklukkan kota Beken dan usir umat manusia keluar dari negeri kekacauan. Pada saat itu, para prajurit klan Ming yang berjuang keras di jalur perang menjadi segar kembali, dan mereka begitu bersemangat hingga hampir menangis. Saat berikutnya, perintah Mingli mengejutkan sekelompok pria yang bersemangat dan menangis di tempat. Semua pejuang klan Ming mematuhi perintah, semua berhenti berperang, dan segera meninggalkan medan perang. Semua prajurit klan mematuhi perintah, semua berhenti, dan segera keluar dari tembok kota. Setelah itu, perintah dari Lian Jia juga membingungkan para pejuang manusia di jalur perang. Yang lain tidak mengerti, tapi Lian Jia sudah mengetahui tujuan musuh dan memastikan satu hal. Itu adalah 2 raja sejati setengah langkah tambahan dari klan musuh. Seperti yang dia duga, mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran kota Fenghuo, tetapi hanya menargetkan seseorang. Untuk siapa? Lian Jia secara alami menebak siapa bosnya. Sebab, Yan Tuo dari Mozu sangat membenci bos ini. Hanya saja aku tidak menyangka bos ini juga memiliki keluhan yang besar terhadap Yao Zu. Jika tidak, mengapa Yao Zu mengirimkan 2 raja sejati setengah langkah? Lian Jia juga tidak bisa berkata-kata, perang ras telah berubah menjadi pertarungan keluhan pribadi. Jika musuh ingin membuktikan bahwa mereka tidak merusak keseimbangan kekuatan tempur kelas atas kedua belah pihak, dan berharap penguasa kota Fenghuo tidak akan campur tangan, tentu saja mereka perlu menunjukkan ketulusan. Oleh karena itu, membersihkan lapangan di sisi Mingzu berarti bagian tembok kota ini tidak akan diserang lagi. Sebagai komandan pertempuran tembok kota, Lian Jia secara alami tahu apa maksud pihak lain, dan tentu saja dia harus membersihkan lapangan sebagai tanggapannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, lawan semakin kuat, bertekad untuk menang, tetapi penguasa kota tidak mau keluar, dan Lian Jia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Terlebih lagi, pasukan kota Fenghuo sedikit lebih ketat, berkurang 1 bagian tembok kota yang bisa diserang musuh, dan tekanannya juga berkurang 1 poin. Bagaimana mungkin Lian Jia tidak menginginkannya? Kedua ras yang sedang bertarung dalam jarak dekat segera berhenti bertarung setelah menerima perintah. Segera, para pejuang manusia mundur dari garis pertahanan, dan para prajurit Ming juga merobohkan tembok kota. Jalan para prajurit, yang sebelumnya masih penuh darah dan daging, menjadi sepi dalam sekejap, dan tidak ada seorang pun yang ditempatkan bahkan di puncak kota. "Kamu tidak bisa pergi," kata Yan Tuo dengan marah sambil menunjuk ke arah Lu Chen. "Tentu saja aku tidak akan pergi, tapi mereka harus pergi." Lu Chen menunjuk ke tim kecil itu dan berkata begitu. Pertarungan berikutnya bukan untuk diikuti oleh tim kecil, jadi Lu Chen tentu saja ingin mengirim tim kecil itu pergi. Selama Sangguan Jin dan yang lainnya pergi, tidak masalah apakah ada penyembur lapangan atau tidak. Lagi pula, dia tidak punya beban. Bahkan jika Raja Sejati setengah langkah ingin membunuhnya, itu tidak akan semudah itu. Ketika saatnya tiba, dia akan berputar-putar bersama Mingli dan para bajingan itu, melelahkan para bajingan itu sampai mati. Mereka adalah bangsamu, mereka tidak boleh pergi. Mingli menolak Lu Chen sebelum Yan Tuo dapat berbicara. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan tim kecil ini, namun berbeda saat ia ditebas oleh Sangguan Jin dan menyimpan dendam di dalam hatinya. Sekarang dia tidak hanya ingin Lu Chen mati, tapi juga Sangguan Jin. Selama itu Lu Chen, semua orang harus mati. Tak seorang pun dari Lu Chen bisa pergi. Ketika Yan Tuo mendengar bahwa dia milik Lu Chen, dia juga menolak. Bagaimanapun, tim kecil itu jumlahnya kecil dan level mereka rendah. Demi situasi keseluruhan, penguasa kota Fenghuo mungkin tidak akan membela mereka. Ketika Yan Tuo menolak, ekspresi semua orang berubah, termasuk Lu Chen. Kekuatan tempur tim kecil sangat kuat, apalagi dengan kehadiran Sangguan Jin, bahkan bisa melawan Hei Luo atau Mingli. Tapi di depan Raja Sejati setengah langkah, tim kecil tidak tahan, dan saya khawatir seluruh pasukan akan musnah. Jangan biarkan kami pergi, kamu akan menyesal. Saat ini, seseorang di tim kecil berkata kepada Yan Tuo. Bagaimana aku bisa menyesalinya? Yan Tuo berbalik untuk melihat, dan melihat seorang pria berwajah kuda menunjuk ke arahnya dengan sabit. Aku akan memenggal kepalamu. Wajah kuda itu tidak lain adalah Rompi. Nak,
Apakah itu terserah kamu? Yan Tuo langsung merasa geli ketika dia melihat bahwa rompi itu hanyalah orang bijak yang berbudi luhur, dan dia sombong. Dan saya, Niu Ding keluar dengan tombak di tangan, dan berdiri berdampingan dengan rompi. Kita bertarung bersama, dan tidak masalah membunuh setengah langkah raja yang sebenarnya. Ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Dua orang bijak yang berbudi luhur begitu aneh sehingga mereka ingin membunuhku bersama-sama. Yan Tuo tidak tahan lagi, dan tertawa terbahak-bahak. Menurut apa yang kamu katakan, kalian berdua bisa membunuh setengah langkah orang sungguhan bersama-sama. Jadi bisakah Hei Luo dan aku bisa membunuh raja yang sebenarnya? Ming Li memandang Niu Ding dan mencibir. Penampilan Lu Chen sangat aneh, cara bicaranya aneh, dan sirkuit otaknya segar dan halus. Pahlawan juga menertawakannya. Jika kamu tidak percaya padaku, datang saja dan coba. Kata rompi itu, saat aku membunuh Lu Chen, kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri. Yan Tuo tersenyum, dan berhenti memperhatikan Niu Ding yang mengenakan rompi, tetapi menoleh ke Lian Jia. Lian Jia, ini adalah keluhan antara aku dan Lu Chen, selama aku membunuh Lu Chen, 2,5 langkah raja sejati dari Yaozu akan mati, akan surut, kamu tidak perlu berpartisipasi. Lu Chen adalah pembela kota Feng Huo, dan dia adalah bawahanku. Lian Jia mencibir, dan berkata demikian. Aku tidak akan pernah duduk diam dan melihat bawahanku diintimidasi oleh yang besar dan yang kecil, dan mati secara tak terduga. Aku tahu kamu akan terlibat, itu sebabnya Yaozu mengirim 2 raja sejati setengah langkah, dibuat khusus untukmu. Yan Tuo juga mencibir, menatap Lingua lagi, dan berkata, kami adalah 4 raja sejati setengah langkah, dan Anda hanya memiliki 2 di pihak Anda, dan wanita roh yang kuat ini, kami lebih kuat dari Anda. Satu lagi raja sejati setengah langkah. Anda tidak hanya tidak dapat mempertahankan Lu Chen, tetapi Anda bahkan mungkin terlibat dengan diri Anda sendiri. Apakah menurut Anda itu sepadan? Petik 2. Nilai. Tanggapan yang murah dan tegas. Lu Chen melirik ke arah Lian Jia, dan ada sedikit rasa terima kasih di matanya. Sejak Yan Tuo dan yang lainnya muncul, dan ada 2 raja Yaozu setengah langkah yang sebenarnya di sampingnya dia, Lu Chen tahu ada sesuatu yang salah. Awalnya, Lu Chen memanggil Lian Jia untuk membunuh Yan Tuo dan yang lainnya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain sudah siap, apalagi membunuhnya, itu akan menjadi lelucon jika tidak dibunuh. Selain 4 raja sejati setengah langkah, Hei Luo dan Ming Li juga merupakan ancaman besar. Nafas kedua orang ini sangat kuat, dan mereka akan melangkah ke raja sejati setengah langkah, dan mereka kekuatan tempurnya mungkin tidak lebih buruk dari raja sejati setengah langkah, jadi pasti tidak mudah untuk bertarung. Jika tidak, pedang panjangnya akan menebas Ming Li alih-alih meminta Lingua untuk menyerang. Sekarang rencananya telah salah perhitungan, dia juga menghadapi ujian yang berat, jika ia gagal lulus ujian ini, ia akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Untungnya, Lian Jia mengabaikan bahayanya dan bersedia membantunya, jika tidak, dia pasti akan mati di hadapan 4 raja sejati setengah langkah. Oke. Kalau begitu kamu akan melakukannya dengan risiko dan risikomu sendiri. Dengan lambaian besar tangan Yan Tuo, 2 raja setengah langkah dari klan monster bergegas keluar di belakangnya, dan bergegas menuju Lian Jia dan komandan pertempuran lainnya. Membunuh. Lian Jia dan komandan pertempuran lainnya tidak takut, dan segera mendatangi mereka, bertarung dengan 2 raja ras monster setengah langkah yang sebenarnya, wanita spiritual, kudengar kamu memiliki kekuatan untuk melawan Yan Tuo. Maka biarkan aku bertemu denganmu. Raja ras orc setengah langkah yang sebenarnya meraung dan bergegas menuju Lingua. Lingua telah dipersiapkan sejak lama, dan segera melepaskan rasa dingin yang ekstrim, membuang cambuk panjang, dan melawan raja sejati setengah langkah dari klan orc. 3 orang kuat di sekitar Lu Chen semuanya memiliki lawan, dan mereka semua bertarung bersama, meninggalkan dia sendirian untuk menghadapi Yan Tuo dan 3 lainnya. Sekarang semua pembantumu sudah terkendali. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Yan Tuo mendengus dingin, mengungkapkan kemarahan yang sangat besar, aku akan mencabik-cabik tubuhmu, menyiksa roh primordialmu sampai mati dengan api, dan menghibur roh putriku Yan Tiao di surga. Lu Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Yan Tuo, jadi dia mengangkat pisau panjangnya, memanggil Zhan Shen, dan hendak melawan Yan Tuo sampai akhir, tapi Leng sebaiknya mendengarkan 2 teriakan marah. Bos! Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Bos, ayo kalahkan dia. Ma Jia dan Niu Ding tiba-tiba melompat dan terbang menuju Yan Tuo.
Kalian berdua cepat mundur. Lu Chen buru-buru memanggil. Namun Majia dan Niu Ding sepertinya tidak mendengarnya. Mereka tidak bergeming sama sekali, malah bergegas menuju Yan Tuo dan menembak langsung. Dua semut sedang mencari kematian, aku akan memberimu tumpangan. Yan Tuo sangat marah, dan dia melawan, berniat menamparkan rompi dan Niu Ding sampai mati. Bencana alam, sabit rompi dan tombak Niu Ding terhubung secara horizontal, berputar ke atas, membentuk medan kekuatan mengerikan yang menyelimuti Yan Tuo. Pada saat itu, kekuatan berputar dari keterampilan tempur bencana alam berbalik dan meruntuhkan ruang, menghancurkan kehampaan, dan menyebabkan seluruh tembok kota bergetar hebat. Ini, teknik pertarungan gabungan tingkat tinggi. Yan Tuo mengetahui barangnya, jadi ekspresinya berubah pada saat itu. Sebab, ia sadar bahwa ia meremehkan musuh dan ceroboh. Dia bahkan tidak membuka penglihatannya, jadi dia bergegas untuk bertarung. Bagaimana dia bisa mengira bahwa kedua orang yang mirip semut ini akan memiliki kombinasi keterampilan tempur yang begitu menakutkan. Patah. Sebagai raja sejati setengah langkah, Yan Tuo bereaksi cukup cepat. Dengan memutar tangannya, dia menunjukkan keterampilan bertarungnya. Menamparkan kedua telapak tangan, menerobos medan gaya, hanya mengenai perpotongan sabit dan tombak, posisi itu kebetulan menjadi kelemahan teknik pertarungan bencana alam. Ledakan, sebuah ledakan besar meledak, bergema di seluruh penonton. Kekuatan telapak tangan runtuh, bencana alam terjadi, dan kedua kekuatan pecah, membentuk gelombang kejut yang mengerikan yang menyapu ke segala arah. Perlindungan tubuh esensi sejati. Hei Luo dan Ming Li buru-buru mengedarkan energi mereka, yang sebenarnya untuk menahan gelombang kejut yang mengerikan ini. Namun, jarak antara keduanya terlalu dekat, dan mereka tidak melakukan persiapan sebelumnya. Mereka masih dikejutkan oleh gelombang kejut tersebut dan cukup malu. Tim kecil di pihak Fei Long juga terkena dampaknya, tetapi masing-masing dari mereka memiliki perisai di tubuh mereka, dan mereka mengimbangi gelombang kejut dengan tepat, sehingga tidak berdampak banyak. Rumput, kedua orang ini bergabung, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Hei Luo menyisir bulu binatang yang berantakan di kepalanya, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Bukankah bawahan Lu Chen akan sekuat ini? Ming Li terkejut, seorang kultivator pedang sangat galak, namun dia tidak menyangka sepasang wajah kuda berkepala banteng menjadi begitu galak, yang di luar dugaannya. Setelah gelombang kejut menghilang, semua orang menyadari bahwa Yan Tuo dan Niu Tao Malian sudah tidak berada di tempatnya lagi, dan mereka masing-masing terkejut sejauh 10 kaki. Rompi Niu Ding, kalian berdua sangat galak. Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, tetapi ketika dia melihat Yan Tuo menopang penglihatannya, dia menjadi khawatir lagi, dia baru saja meremehkan musuh dan tidak menopang penglihatannya. Sekarang dia ingin berusaha sekuat tenaga, bisakah kamu lakukan? Tidak masalah, kami baru saja ceroboh, dan dia tidak akan begitu bahagia setelah itu. Fest menjawab, dan terus bergabung dengan Niu Ding untuk menyerang Yan Tuo dan pergi. Dan Yan Tuo juga mengesampingkan sikap meremehkan musuh, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, memasuki medan kekuatan bencana alam, berperang melawan Rompi dan Niu Ding. Saat itu, mereka bertiga bertarung tanpa henti, tidak ada pemenang atau pecundang. Majia dan Niu Ding memainkan bencana alam sepenuhnya, dan bahkan mencapai kekuatan tempur raja sejati setengah langkah, menahan Yan Tuo dengan benar. Penampilan luar biasa dari Majia dan Niu Ding tidak hanya membuat Lu Chen tercengang, tapi juga membuat Sang Guan Jin dan yang lainnya tercengang, dan membuat Hei Luo dan yang lainnya merasa tidak bisa dipercaya. Keterampilan tempur bencana alam tanpa pangkat dan tanpa pangkat benar-benar sengit. Lu Chen menghela nafas karena terkejut, penuh emosi. Tanpa diduga, raja sejati setengah langkah terakhir dihadang oleh Majia dan Niu Ding. Hidup ini penuh kejutan. Setelah itu, dia melihat ke arah Hei Luo dan Ming Li, dan perlahan mengangkat pisau panjangnya. Hei, raja sejati setengah langkahmu sudah keluar, giliranmu untuk bermain. Wajah Hei Luo dan Ming Li menjadi gelap dalam sekejap, dan 10.000 kuda berlumpur melayang di dalam hati mereka. Mereka tidak ingin menghadapi pedang panjang Lu Chen secara langsung, tetapi ingin menggunakan kekuatan raja sejati setengah langkah untuk membunuh Lu Chen. Rencana pembunuhan yang dirancang dengan baik tiba-tiba dipatahkan oleh sepasang kuda berkepala banteng yang berlari keluar, dan mereka juga mabuk. Bawahan Lu Chen sangat kuat, jadi bisa dibayangkan betapa menakutkannya Lu Chen sendiri. Pada saat ini, Lu Chen telah mengganggunya, dan mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Kita bergandengan tangan,
dan kita harus menjadi dia. Hei Luo menatap Ming Li dan mengambil tongkatnya. Oke, sepasang wajah kuda berkepala banteng bisa melawan Yan Tuo bersama-sama, jadi kita tidak lebih kuat dari wajah kuda berkepala banteng bersama-sama. Ming Li mengertakkan gigi dan mengangkat pedang suci. Pedang utamanya membeku dan membeku karena suhu dingin Lingua yang ekstrim, namun dipotong berkeping-keping oleh pedang Sangguan Jin. Saat ini, dia menggunakan pedang cadangan. Aku berjanji pada Hei Luo bahwa dengan 1 lawan 2, aku berjanji akan mengirimmu kembali ke kampung halamanmu. Lu Chen tersenyum, lalu memanggil tubuh pertempuran, meningkatkan kekuatannya, dan siap bertarung. Meskipun dia tidak yakin untuk memenggal kepala Hei Luo atau Ming Li dengan 1 pukulan, bukan berarti dia tidak bisa dipenggal. Jika 1 pisau tidak cukup, datang lagi. Selama kedua orang ini tidak melarikan diri, mereka pasti akan terus bertarung dengannya, dan akan selalu ada pisau yang bisa memenggal kepala orang lain. Adapun kekuatan tempur Hei Luo dan Ming Li, dia tidak khawatir sama sekali, kedua orang ini bukanlah raja sejati setengah langkah. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak akan sekuat setengah langkah raja sejati. Dan dia menggunakan 1 lawan 2, Zantian adalah keterampilan membunuh tunggal, tidak mungkin membunuh 2 orang dengan 1 pedang, jadi meskipun dia membunuh 1 orang, dia ditakdirkan untuk dipukul oleh orang lain. Dengan adanya penyembuh lapangan, selama dia tidak hancur berkeping-keping, tidak akan terjadi apa-apa. Ini adalah ujian apakah tubuh fisiknya cukup kuat. Tapi dia percaya pada tubuh fisiknya. Selain itu, ada berkah pertahanan perisai dari Fei Long di tubuhnya, yang dapat mengimbangi beberapa dampak. Pada saat kritis, kuali terakhir di tangan Fei Long akan dilemparkan kepadanya seperti biasa. Tapi saat Lu Chen mengangkat pisau panjangnya, Sangguan Jin melangkah keluar. Ming Li, aku di sini untuk menantangmu. Kultivator pedang memegang kepalanya dengan bangga, memegang pedang di tangan kirinya, dan menekan gagang tangan kanannya. Lu Chen bahkan bukan orang suci, levelnya sangat rendah, apakah menarik bagimu untuk melawannya? Dan saya adalah orang suci bertato tulang dengan pedang kemauan yang kuat, saya adalah lawan sejati Anda. Petik 2. Yah, mendengar ini, Lu Chen merasa tercekik oleh sesuatu dan tidak dapat berbicara apapun. Sangguan Jin meningkat lagi, perbaikan pedang. Ming Li memandang Sangguan Jin, dan kemarahan hampir keluar dari matanya. Lu Chen adalah musuh lama, tapi Jian Xiu adalah musuh baru. Sebelumnya, tukang reparasi pedang menyerangnya dengan serangan diam-diam dan hampir membunuhnya dengan pedang, dan dia telah membentuk ikatan dengannya. Sekarang, Jian Xiu berani keluar untuk memprovokasi, bagaimana dia bisa menahannya? Pembudidaya pedang bukanlah Lu Chen. Dia bisa mentolerir Lu Chen, tapi dia jelas tidak bisa mentolerir Jian Xiu. Ming Li, abaikan pendekar pedang itu. Melihat Ming Li mengertakkan gigi pada Jian Xiu, Hei Luo langsung panik. Dia takut Ming Li akan dibuat marah oleh tukang reparasi pedang, jadi dia menetapkan tukang reparasi pedang sebagai target, bukan Lu Chen. Ketika saatnya tiba, bagaimana dia akan menghadapi Lu Chen sendirian? Aku tidak akan membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Ming Li, sebaliknya, terlihat marah, dan berbalik menghadap Jian Xiu terlepas dari bujukan Hei Luo. Saat Ming Li berbalik, ada sebuah penglihatan di belakangnya, dan 3 teratai abu-abu muncul, mengguncang kehampaan. Idiot, target kita adalah Lu Chen, bukan tukang reparasi pedang. Hei Luo berteriak dengan marah, tapi kemudian menunjukkan keterkejutan, dan langsung tertarik dengan pandangan Ming Li, 3 teratai abu-abu. Dia teringat penglihatan Ming Li sebelumnya, yaitu hanya 1 teratai abu-abu. Dia tidak menyangka setelah sekian lama, Ming Li mendapatkan 2 penglihatan teratai abu-abu lagi. Ini berarti Ming Li telah membangkitkan 2 arteri bela diri, dan bakatnya menjadi lebih kuat lagi. Hei Luo, lihat apa yang dilakukan Ming Li. Mungkinkah kamu memiliki hubungan romantis dengannya? Lu Chen memegang pisau panjangnya dan berjalan menuju Hei Luo selangkah demi selangkah. Kamu punya yayasan, dan seluruh keluargamu punya yayasan. Hei Luo mengumpat dengan marah, tapi mundur sambil mengumpat, tunggu, jangan datang, selesaikan bicaranya dulu. Mari kita bicara setelah pertarungan. Dengan senyuman di wajahnya, Lu Chen terus melangkah maju, mengarahkan pisau panjangnya ke Hei Luo. Hei Luo dan Ming Li bukanlah orang suci tulang giok biasa, dan kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada orang suci tulang giok biasa.
Lu Chen khawatir akan sulit bagi mereka berdua untuk bertarung bersama. Tanpa diduga, Sang Guan ingin memancing Ming Li pergi, itu yang terbaik. Lalu apakah Sang Guan Jin bisa menahan Ming Li? Lu Chen tidak khawatir, ada Fei Long yang melindungi Sang Guan Jin sepenuhnya, dan ada dokter lapangan di belakangnya. Bahkan jika Sang Guan Jin kalah dari Ming Li, dia tidak akan diledakkan dan dibunuh saat itu juga. Sekarang hanya tersisa Hei Luo, akan lebih mudah untuk bertarung. Mungkin, dia bisa membunuh Hei Luo dengan cepat dan mengubah seluruh situasi. Lu Chen, aku menyarankanmu untuk tidak mendorong orang terlalu jauh. Hei Luo mengatupkan giginya dan memegang tongkatnya erat-erat, penglihatannya terangkat, dan sepotong besar warna merah cerah muncul di belakangnya. Penglihatan Hei Luo terus meluas, dengan radius ratusan kaki, ruangan itu diwarnai merah, dan kehampaannya bergetar. Hei, penglihatanmu juga berubah. Jika aku mengingatnya dengan benar, penglihatan darahmu dulu hanya diwarnai merah dalam radius 10 kaki, tapi sekarang 10 kali lebih banyak. Visi Ming Li juga menjadi lebih kuat, dan kamu juga menjadi lebih kuat. Jika kamu dan Ming Li bukan teman baik, tidak akan ada yang mempercayainya. Lu Chen menyipitkan matanya sambil tersenyum, tapi ada tatapan serius di matanya. Visi Hei Luo telah berubah, yang berarti bakat Hei Luo lebih tinggi dan kekuatan tempurnya lebih kuat. Dia bisa meremehkan Hei Luo, tapi dia tidak boleh meremehkan musuh. Mereka yang meremehkan musuh, terkadang malah mati tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka yang meremehkan musuh mati di tangannya, sebanyak sehelai bulu sapi, tak terhitung banyaknya. Ia sering membuat orang lain meremehkan musuh, bagaimana bisa ia sendiri menjadi orang yang meremehkan musuh? Saat dia akan bergerak, dia harus berusaha sekuat tenaga dan tidak memberi kesempatan pada Hei Luo. Kamu tidak perlu menertawakan 100 langkah dan 50 langkah, bukankah pandanganmu terus berubah? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara tentang orang lain? Hei Luo mendengus, diam-diam menyalurkan energi aslinya, dan bersiap untuk menggunakan kekuatannya, keterampilan tempur untuk melawan Lu Chen sampai mati. Saat ini, Hei Luo benar-benar sengsara, dan puluhan ribu kuda rumput dan lumpur berlarian di dalam hatinya. Awalnya direncanakan dengan baik, Yan Tuo menyerang Lu Chen secara langsung, dia dan Ming Li membantu dari samping, dan membunuh Lu Chen dalam satu gerakan. Nima, sepasang wajah kuda berkepala banteng keluar tanpa alasan, dan Yan Tuo tertahan, dan sekarang Yan Tuo masih tidak dapat melarikan diri. Tanpa Yan Tuo, dia dan Ming Li akan mampu menghadapi Lu Chen, bukan? Tapi Ming Li, si idiot ini, sebenarnya terpikat oleh metode provokatif sang pembudidaya pedang. Saya tidak tahu apakah itu disengaja. Sekarang hanya dia yang tersisa, apalagi yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa melarikan diri. Rencana untuk membunuh Lu Chen semuanya diprakarsai dan direncanakan olehnya. Dia mengundang 4 raja sejati setengah langkah, jadi dia harus hadir. Jika dia melarikan diri tanpa perlawanan, bukankah dia akan diperbaiki oleh Yan Tuo dan yang lainnya? Kekuatan tempur Lu Chen tidak normal. Sebelum dia menjadi raja sejati setengah langkah, dia benar-benar tidak ingin bertarung dengan Lu Chen, tapi sekarang dia tidak bisa. Tidak apa-apa, saya harus menggunakan kartu hall saya. Hei, Luo diam-diam mengulurkan tangannya ke dadanya, dan menumpuk jimat giok kecil di tangannya, untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan. Itu adalah jimat giok teleportasi yang sangat berharga, hilang setelah sekali digunakan, dan dia tidak akan menggunakannya kecuali itu benar-benar diperlukan. Tapi ancaman Lu Chen terlalu besar, jadi dia tetap meletakkan jimat giok di tangannya demi keselamatan. Jika kalah dari Lu Chen, dia bisa menghancurkan jimat giok tepat waktu untuk melarikan diri. Hei Luo, kalian para orc terlahir dengan kekuatan besar, siapa yang lebih kuat dari nona tuaku? Saat Lu Chen dan Hei Luo hendak bertarung, seseorang menantang Hei Luo. Itu adalah seorang wanita, menggali lubang hidungnya dengan tangan kirinya, dan memegang sepasang palu raksasa di tangan kanannya, dia mendekat pada suatu saat. Ruhua, ini bukan medan perangmu, jangan ikut bersenang-senang, cepat kembali. Lu Chen memandang wanita itu dan mengerutkan kening. Wanita itu adalah kakak senior Ruhua. Memang benar Ruhua adalah pria yang kuat, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, namun dia masih sedikit kalah dengan Sang Guan Jin. Terlebih lagi, alam Ruhua hanyalah orang bijak yang berbudi luhur, satu peringkat lebih rendah dari Sang Guan Jin, bagaimana dia bisa menjadi lawan Hei Luo? Lu Chen,
Aku menasihatimu untuk tidak ikut campur dalam urusanmu sendiri. Ruhua mencibir mulutnya yang besar, dan berkata dengan tidak puas, Niu Ding yang mengenakan rompi dapat bertarung melawan raja setengah langkah yang sebenarnya, dan bahkan Sangguan Jin pun berduel dengan Ming Li. Mengapa kamu tidak memberikan Hei Luo kepada wanita tua itu sebentar? Kamu belum selesai. Fei Long sudah kehilangan tubuhnya, kecuali kamu meminta Fei Long keluar, aku akan membiarkanmu melawan Hei Luo. Lu Chen melirik ke sana, dan melihat Fei Long berada di samping Sangguan Jin, melindungi Sangguan Jin dan melawan Ming Li. Terlebih lagi, Fei Long sangat sibuk, dengan satu tangan memegang periuk raja untuk melindungi Sangguan Jin, dan tangan lainnya mengendalikan periuk raja, melindungi Lingua yang sedang bertarung di kejauhan. Keterampilan tempur yang menyelimuti langit hanya bisa angkat 2 perisai, dan sejauh ini perisai itu telah melindungi Sangguan Jin dan Lingua. Jika Anda ingin melindungi satu orang lagi, kecuali Fei Long memisahkan dirinya, atau menumbuhkan tangan ekstra. Saya punya perisai, saya tidak memerlukan pot kura-kura Fei Long. Ruhua berkata begitu. Sama sekali tidak, meskipun kamu dilindungi oleh kuali naga gemuk, kamu sangat berbahaya, apalagi tampaknya. Lu Chen langsung menolak, Hei Luo dan Ming Li berada pada level yang sama, mereka adalah bukan orang bijak tulang giok biasa, dia hampir setengah langkah menjadi raja sejati, kekuatan tempurnya sangat kuat, kamu tidak bisa menerima pukulan darinya sama sekali. Aku tahu apa yang kamu bicarakan, tapi aku punya sarana untuk menanganinya, jadi kamu tidak perlu khawatir aku akan terpesona olehnya. Ruhua terkikik, senyuman itu aneh tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Hei Luo adalah batu loncatan bagi ibuku untuk maju. Ibuku ingin menggunakannya untuk berlatih palu. Kamu bisa menyaksikan pertarungan dari samping, atau pergi membantu orang lain. Seorang bijak yang berkarakter berani memprovokasi saya lagi dan lagi. Saya dapat menanggungnya dengan latihan, tetapi saya tidak dapat menanggungnya dengan hidup. Hei Luo sangat marah, mengangkat tongkatnya dan menoleh ke Ruhua, ayo, aku akan melajang bersamamu, aku akan memukulmu dulu, lalu Lu Chen. Hei Luo sangat marah di permukaan, tapi diam-diam menghela nafas lega, wanita pemetik boger ini datang dengan baik, luar biasa. Dia tidak ingin menghadapi Lu Chen secara langsung, tetapi tidak mudah untuk melarikan diri. Kemunculan wanita ini, kebetulan merupakan kemunduran baginya. Wanita ini hanyalah orang bijak yang kuat, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia terlihat seperti ayam yang lemah, sangat mudah dikalahkan. Makan nona tuaku dengan palu. Ruhua segera menopang pandangannya, mengayunkan palu raksasa dengan kedua tangannya, dan menghadapi musuh. Makan saya. Hei Luo bergegas menjauh dari Lu Chen, dan menghancurkannya dengan tongkatnya. Tampaknya Hei Luo berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Ruhua dengan tongkat. Faktanya, Hei Luo memakai semuanya. Tongkat itu tidak habis-habisnya, kekuatannya hanya 70%, dan dia tidak ingin membunuh Ruhua sama sekali. Dia melawan Ruhua hanya untuk menghindari konfrontasi dengan Lu Chen, jadi bagaimana dia bisa rela membunuh Ruhua? Dia membutuhkan gadis tertegun seperti Ruhua ini sebagai perisai untuk bertahan dari panah, dan terus bertarung sampai situasinya jelas. Adapun Lu Chen, dia tidak terlalu peduli, jika Lu Chen datang untuk membantu wanita ini, maka dia berhak melarikan diri. Selamatkan hidupmu dulu, lalu jadilah raja sejati setengah langkah di masa depan, dan belum terlambat untuk melawan Lu Chen dengan tegas. Ledakan, palu godam dan gada saling bertabrakan, menimbulkan suara yang keras dan memekakkan telinga. Kekuatan palu merobohkan kekuatan tongkat dan membuat Hei Luo terbang. Sial! Perempuan jalang jelek ini sebenarnya adalah Hercules. Hei Luo menstabilkan sosoknya, dengan darah masih mengalir dari sudut mulutnya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Nima, kamu meremehkan musuh, terlalu ceroboh, aku tidak menyangka lawannya adalah orang yang kuat secara alami. Jika lawannya bukanlah seorang bijak kekuatan, tetapi seorang bijak tulang, dia hanya akan menggunakan 70% dari kekuatannya saat dia terkena palu ini, dan dia mungkin akan terkejut oleh kekuatan palu itu di tempat. Sage dengan tulang giok, apakah hanya ini kekuatanmu? Ruhua mencibir, dan pada saat yang sama mengayunkan palu godam dan menghancurkannya. Aku bukan orang kuat yang terlahir secara alami, tapi aku juga seorang arogansi seni bela diri yang terkenal dan kuat dari klan Orc. Kekuatanku jelas bukan sesuatu yang bisa kamu, sebagai orang bijak yang kuat, mampu beli. Sambil mengaum, Hei Luo mengayunkan tongkatnya untuk menemuinya. Kali ini,
Hei Luo benar-benar berusaha sekuat tenaga dan tidak menyia-nyiakan tenaganya. Dia awalnya ingin melawan Ruhua, tapi dia terluka oleh palu Ruhua, dan palu itu pecah di tempat. Saat ini, dia tidak peduli pertempuran macam apa yang dia lakukan, jika Ruhua menyakitinya, dia akan membunuh Ruhua, dan kemudian membunuh Ruhua. Ledakan, palu Godam dan Gada bertabrakan lagi, menghasilkan ledakan yang lebih keras dari sebelumnya, bergema di langit. Kali ini kekuatan Gadanya cukup kuat, tidak hanya menghancurkan kekuatan palu raksasa tersebut, tetapi juga membelokkan palu raksasa tersebut. Sisa tenaga Gada masih kuat, pengebirian masih kuat, dan terus merobohkan Ruhua. Pada saat ini, tombak melintas seperti pita, menembus ruang, menembus kehampaan, dan menusuk kepala Hei Luo. Sergap aku, Hei Luo mengerutkan kening, tombaknya agak terlalu kuat, dia harus berhenti menyerang seperti bunga, dan membalikkan tongkatnya untuk memblokir. Bentak, Gada memblokir kepala tombak, dan sisa kekuatan tertusuk, tetapi kekuatan tombak juga hancur. Siapa kamu? Saat itulah Hei Luo melihat penampilan penyerangnya dengan jelas. Itu adalah pria kekar, cepat, memegang tombak tingkat raja di tangannya, mengenakan sepasang baju besi suci, dan memiliki perisai di tubuhnya. Hanya saja level pria berkepala datar itu terlalu rendah, dan dia adalah orang suci yang berkarakter seperti gadis jelek. Saudara Pingtou sedang mekar penuh. Pria berkepala datar itu meraung, dan menusuk lagi dengan tombaknya. Kucing dan anjing macam apa yang berani melawanku, sungguh melelahkan. Hei Luo sangat marah, dan hendak mengayunkan tongkatnya untuk membunuh saudara undet berkepala datar ini. Lihat palunya, di saat yang sama, palu Godam berbunga-bunga datang lagi, menyerang Hei Luo bersama Quan Sheng. Hancurkan bersamamu. Hei Luo memutar tongkatnya, mengayunkan punggung tangannya, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, menyelimuti Ruhua dan Quan Sheng dalam jangkauan serangan tongkat tersebut. Ledakan, Gada tersebut mengenai tombak terlebih dahulu, menghancurkan kekuatan tombak, menghancurkan perisai, dan membuat Quan Sheng terbang keluar. Ledakan, Gada itu terus menyapu, lalu bertabrakan dengan palu raksasa, membuat ledakan mengejutkan lainnya. Kekuatan Gada yang tersisa tidak cukup untuk melawan kekuatan palu raksasa, dan palu raksasa itu dihancurkan di tempat. Kekuatan yang tersisa dari palu raksasa itu bergetar, menyebabkan lengan Hei Luo mati rasa, darahnya bergolak, dan dia mundur lebih dari 10 kaki berturut-turut. Gadis jelek ini pasti jenius seni bela diri terbaik di umat manusia, tapi orang bijak dengan karakter yang kuat memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia mengolah tulang giok, maka tidak apa-apa. Hei Luo menyipitkan matanya, mengungkapkan niat membunuhnya, mengangkat tongkatnya dan menyerang lagi, bersumpah untuk membunuh Ruhua dalam proses pertumbuhan. Kekuatan pejuang besar umat manusia tidak boleh dipertahankan, bunuh dulu, jika tidak maka akan mengancam ras orc di masa depan. Datang lagi, Quan Sheng muncul kembali sambil memegang tombak. Apa? Kamu belum mati? Hei Luo terkejut, dan bahkan lupa membuang tongkat yang dia angkat. Saat tongkatnya jatuh tadi, Quan Sheng dipukul tepat di kepala, dan dia tidak meledak di tempat, jadi dia beruntung. Namun, tidak meledak bukan berarti kamu tidak akan mati. Quan Sheng hanyalah orang bijak yang memiliki kekuatan dan kekuatan, bukan orang kuat seperti Ruhua. Jika dia menerima pukulan dengan kekuatan penuh darinya secara langsung, organ dalamnya mungkin akan hancur, dan mungkin akan menjadi mayat saat dia terbang keluar. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk menahan nafas, dia sedang sekarat, dan dia tidak jauh dari kematian, jadi mengapa dia kembali hidup dan bersemangat. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa tubuh fisik Quan Sheng sangat kuat, tidak lebih buruk dari tubuh Lu Chen, dan dia sangat tahan lama. Ketika tongkatnya jatuh, perisai Quan Sheng meledak, dan diserap oleh baju besi suci di tubuh Quan Sheng. Setelah 2 lapis penyaringan, akhirnya ditransmisikan ke tubuh Quan Sheng, dan secara paksa dibawa turun oleh tubuh super tirani Quan Sheng. Tentu saja, kekuatannya terlalu besar, Quan Sheng tidak meledak, dan hampir kehilangan lapisan kulitnya, dengan luka dalam yang serius. Namun para dokter lapangan tersebut bukanlah vegetarian. Selama Quan Sheng masih bernafas, dia akan menghidupkannya kembali dengan darah penuh dalam sekejap mata. Fei Zai bahkan membutuhkan sedikit waktu untuk mengisi kembali pertahanan perisai Quan Sheng, dan Quan Sheng dapat bertarung dengan seluruh kekuatannya lagi. Dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak hal di belakangnya, dan dia tidak merasa ada hantu jika dia melihat hantu. Aku memiliki kulit yang tebal dan daging yang tebal, aku tidak mati meskipun kamu mati.
Kuan Sheng mendengus, mengangkat tombaknya, dan bekerja sama dengan Ruhua untuk menyerang lagi. Berkulit kasar dan berkulit tebal kan? Lalu aku ingin melihat, berapa kali kamu bisa membawanya. Hei Luo berteriak dengan marah, menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam tongkat itu, lalu mengayunkannya, dan menyapukannya lagi. Menyapu gada, menyapu ruang, menghancurkan kekosongan, kekuatan tongkat begitu kuat sehingga langsung mengunci. Kuan Sheng, pukulan Hei Luo ditujukan ke Kuan Sheng, dia ingin menghancurkan saudara berkepala datar yang menyebalkan ini sampai mati. Endingnya masih sama seperti sebelumnya, Kuan Sheng tersapu tongkat, entah kemana dia pergi. Dan kekuatan terkuat Hei Luo diambil oleh Kuan Sheng, dan sisa kekuatannya masih belum cukup untuk melawan Ruhua, jadi dia terlempar mundur 10 kaki oleh palu raksasa itu lagi. Saudara Pingtou, apakah kamu sudah mati? Setelah Hei Luo menstabilkan sosoknya, dia melihat sekeliling dan tidak bisa menahan tawa. Dengan tongkatnya, belum lagi seorang bijak yang berkarakter, bahkan seorang bijak biasa dengan tulang giok pasti akan mati. Meskipun dia tidak melihat tubuh Kuan Sheng yang meledak, dia sangat yakin bahwa sekuat apapun tubuh fisik Kuan Sheng, organ dalamnya telah hancur dan dia telah menjadi mayat. Namun saat berikutnya, senyumannya membeku karena Kuan Sheng muncul lagi. Wilayahmu sangat tinggi, aku akui aku bukan lawanmu, tetapi kamu ingin membunuhku, kesulitannya sangat tinggi. Kuan Sheng berlari kembali dengan membawa tombak, kondisinya masih pada puncaknya, semangat juangnya masih kuat, dan tidak ada tanda-tanda ketakutan sama sekali. Tidak peduli betapa sulitnya, kamu harus mati. Hei Luo benar-benar marah, dan dia mengayunkan tongkatnya untuk menyerang lagi. Dia tidak percaya bahwa Kuan Sheng adalah Xiao Qiang yang tidak ada duanya. Tentu saja, Ruhua segera menyerang dengan palu, dia adalah kekuatan utama untuk melawan Hei Luo secara langsung. Dan Kuan Sheng membantu dari samping, perisai manusia yang membantu melemahkan kekuatan Hei Luo. Ledakan, tak heran, Kuan Sheng kembali terpesona. Tapi dalam sekejap mata, Kuan Sheng kembali lagi, Xiao Qiang yang tak terkalahkan. Bukankah kamu bilang kamu lajang denganku? Hei Luo sangat marah dan geram, dan sangat kesal dengan Kuan Sheng, dan langsung tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Ruhua. Saya benar-benar percaya kejahatan Anda sebenarnya meminta bantuan perisai daging, apakah Anda memiliki kredibilitas? Ya, Kuan Sheng dan aku akan memilihmu. Ruhua menjawab seperti ini, Hei Luo sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Oke, kalau begitu aku akan menggunakan 1 lawan 2 dan memulai pembunuhan besar-besaran. Hari ini adalah tabu kematian bagi kalian berdua. Hei Luo menjadi sangat marah, dan di bawah amarahnya, kekuatannya tanpa disadari meningkat hingga ekstrim, lalu mengangkat tongkatnya, dan mengunci Kuan Sheng lagi. Dia tidak percaya bahwa alam kecil Kuan Sheng masih bisa menahan para orc yang marah. Pada saat ini, tiba-tiba, ruangnya sedikit berfluktuasi, kekosongannya sedikit berosilasi, dan panah esensi nyata ditembakkan tanpa suara, dan sasarannya adalah kepala Hei Luo. Sial, seseorang berkomplot melawanku lagi. Hei Luo memiliki kemampuan persepsi yang kuat, dan segera melihat panah tersembunyi yang kuat, dan buru-buru menundukkan kepalanya, menghindari tertembak di kepala oleh panah tersebut. Kuan Sheng bereaksi dengan cepat, memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya, dia segera menembak Hei Luo dengan tombaknya. Ruhua bereaksi sedikit lebih lambat, tapi dengan cepat mengayunkan palu raksasa dan menyerang Hei Luo secara lurus. Karena tergesa-gesa, Hei Luo tertangkap basah oleh mereka berdua. Dia hanya menggunakan tongkatnya untuk memblokir palu bunga, tapi tombak yang tumbuh subur tidak menghalanginya. Malu, jika bukan karena tubuh fisik Hei Luo yang tinggi, kuat, dan tombak yang penuh kekuatan, itu akan menembus tubuhnya. Sial, bukankah kamu mengatakan 2 lawan 1, kenapa aku punya panah lain untuk memperbaikiin? Hei Luo menahan luka tombak, dan melawan sambil mengaum. Dari kekuatan True Essence Arrow tadi, dia tahu bahwa tukang reparasi panahnya adalah orang suci. Bertato tulang. Awalnya, orang suci bertato tulang tidak memiliki ancaman baginya, tetapi panah esensi sejati dari pembudidaya panah ini sangat kuat, jelas bukan orang suci bertato tulang biasa, jadi sulit untuk dihadapi. Saat ini, sudah agak sulit menghadapi wanita kuat dan kakak Pingtou. Sekarang ada satu lagi Jian Xiu yang membalasnya, bagaimana dia bisa menghadapinya? Jika tidak hati-hati, bisa saja dibersihkan oleh orang lain. Benar, Kuan Sheng dan Jian Xiu akan memilihmu bersama.
Ruhua merespons seperti ini lagi. Mendengar ini, wajah Hei Luo menjadi pucat, dan dia tidak bisa berkata-kata karena marah. Ada orang lain yang tidak bisa berkata-kata, dan itu adalah Lu Chen. Bukan karena Lu Chen tidak ingin bergerak, tapi Hei Luo menghindarinya terlalu cepat, dan segera mulai bertarung dengan Ruhua. Selain itu, Quan Sheng juga segera muncul, seperti Xiao Qiang yang tidak ada duanya, menjerat Hei Luo sampai mati. Pada saat itu, Lu Chen akhirnya mengerti metode apa yang akan digunakan Ruhua untuk membawa Hei Luo. Ternyata bukan Ruhua yang membawanya, melainkan Quan Sheng yang digunakan sebagai pelindung daging. Langkah ini sangat beresiko, jika tidak hati-hati, Quan Sheng akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Namun, meski dia tidak bisa mati, kekuatan Hei Luo tidak akan pernah jatuh pada Ruhua. Jadi, jangan bilang Hei Luo tidak bisa berkata-kata, Lu Chen juga tidak bisa berkata-kata. Tidak lama kemudian, panah esensi sejati Lingyan juga muncul, dan segera menghajar Hei Luo hingga kacau balau. Tampaknya jika Hei Luo berpikir untuk mengalahkan Ruhua dan 3 lainnya, itu mungkin tidak mudah. Oleh karena itu, dia tidak bergerak, dan membiarkan ketiga Ruhua menahan Hei Luo, sebagai semacam pengalaman. Meski pengalaman seperti itu berbahaya, manfaatnya juga jelas. Jika Anda sering bertarung melawan yang kuat, Anda akan mengumpulkan banyak pengalaman bertarung yang sebenarnya, dan potensi Anda akan terstimulasi, yang akan membantu meningkatkan kekuatan tempur Anda. Tentu saja premisnya adalah untuk hidup, jika Anda mati dalam pertempuran, semuanya akan kosong. Dengan Lingyan menembakkan anak panah, Ruhua dan Quan Sheng akan baik-baik saja, dan tidak ada masalah untuk menahan Hei Luo untuk sementara. Tatapan Lu Chen berpindah ke medan perang lain, tempat Sangguan Jin dan Ming Li bertarung. Sangguan Jin dan Ming Li masih bertarung, dan untuk jumlah ronde yang tidak diketahui, tidak ada pemenang. Bagaimanapun, kekuatan tempur Ming Li sangat kuat, tidak kalah dengan Hei Luo, dan sedikit lebih tinggi dari Sangguan Jin dalam hal kekuatan. Tapi Ming Li bertarung dengan sangat keras, dia terkena 2 pedang, dan luka pedang di tubuhnya masih mengeluarkan darah, tapi dia tidak bisa mengenai Sangguan Jin, dan dia selalu marah. Sebab, setiap kali pedangnya hendak menebas Sangguan Jin, ia dijemput oleh bocah gendut itu. Kuali Fat Boy tidak dipalsukan, kualitasnya sangat tinggi. Dia memotong beberapa pedang, tetapi dia gagal memutuskan kuali sialan itu. Ketika ia berhasil memotong kuali kura-kura tersebut, Fat Boy mengeluarkan kuali lainnya, yang juga sangat kuat hingga ia langsung terpana. Ketika dia memecahkan 5 pot kura-kura berturut-turut, dan bocah gendut itu juga membuat 5 kuali berturut-turut, dia terdiam. Untuk sesaat, dia curiga bahwa bocah gendut itu adalah pemilik pabrik periuk, dan dia memiliki periuk penyu yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, yang bisa membuatnya dipotong sampai dia tua. Yang paling mengganggunya adalah ketika dia memotong pot penyu, sebagian besar kekuatan pedang menembus pot dan mengenai bocah gendut di belakang pot. Bocah gendut itu tidak lebih dari seorang yang berkarakter bijak, dia penuh dengan lemak, dan tubuh fisiknya mungkin tidak terlalu kuat. Dia terus-menerus terkena pedangnya, jadi dia tidak tahan, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Tapi, bocah gendut itu tidak ada hubungannya. Dia hidup dan bersemangat dari awal sampai akhir, dan sering meluangkan waktu untuk menambahkan perisai pada orang lain. Dia menjadi gila. Nima, kombinasi aneh apa yang kutemui, sambil memblokir pedang kultivator pedang. Ming Li meluangkan waktu untuk memotong perisai kultivator perisai, sambil meragukan Ming Seng, seorang kultivator pedang dan kultivator perisai. Lalu bertarung dengan saya. Apakah ini yang disebut duel? Ini disebut penyiksaan? Oke, itu benar-benar membuatku gila.